Selamat sore semuanya. Selamat datang di podcast WIB Waktu Indonesia Berdiskusi dengan hostnya yaitu Danis Dianafit. Kali ini kita kedatangan 3 tamu yang sangat spesial untuk bahan diskusi kita hari ini. Dimulai dari yang sebelah kanan kita. Siapa namanya? Halo, aku Gibran. Ya, ini. Aku Noval. Yang ini. Dan aku Rifki. Nah, oke. Berarti Gibran, Noval, sama Rifki ya. Oke. Pertama-tama nih, kita kan kesini tuh mau ngebahas apa gitu? Apa guys? Apa ya? Bahas apa? Jadi kita itu mau bahas tentang demokrasi untuk mencapai kemakmuran. Demokrasi. Berat sekali. Berat. Hai, gimana tuh? Emang demokrasi itu apa? Dimulai dari Rifki dulu coba. Demokrasi, kalau menurut aku sih sistem pemerintahan yang simpelnya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Oke. Kalau kata Noval gimana? Kalau aku sih sama ya kayak Rifki, soalnya karena pemerintah tertinggi itu dipegang oleh rakyat itu sendiri. Oh, Gibran, gimana Gibran? Demokrasi. Ya, kalau untuk demokrasi sih ya betul. Untuk kekuasaan tertingginya ada di rakyat dan ya pemerintah juga harus mementingkan apa yang diinginkan oleh masyarakat secara meluas. Oh, gitu. Jadi demokrasi itu pokoknya kekuasaan tertingginya di rakyat. Rakyat. Oke. Nah, sekarang aku ada beberapa pertanyaan yang cukup menantang bagi kalian ya. Jadi kita mulai aja dari pertanyaan yang paling pertama. Bagaimana kalian melihat definisi demokrasi dan bagaimana konsep ini dapat mendukung kemakmuran rakyat? Soalnya kan katanya ada hubungannya nih antara demokrasi dengan kemakmuran rakyat nih. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya kalau menurut aku ya, jadi demokrasi itu tersendiri itu artinya adalah pemerintahan yang dipegang oleh rakyat itu tersendiri. Oke. Yang dimana di keputusan diambil melalui mayoritas masyarakat tersebut. Yang dimana konsep ini memberikan rakyat tersebut kebebasan untuk berpendapat dalam mengambil keputusan dalam segi politik dan juga ekonomi. Oke, berarti kemakmurannya itu ada di segi politik dan ekonomi gitu ya. Berarti Ya. kalau merata, berarti bisa disebut dengan kemakmuran. Ya, terus kalau rakyatnya berpartisipasi aktif juga, berarti kan aspirasi mereka ya terwakilkan. Jadi akhirnya keputusan untuk mencapai kemakmuran itu akan tercapai. Oh, Dan tidak lupa peran pemerintah juga yang untuk merealisasikan aspirasi tersebut ya. Oke. Itu penting juga sih. Karena Jelas. kalau misalkan kita memberikan aspirasi terus nggak didengarkan buat apa? Jadi kalau emang itu masalahnya gimana tuh? Waduh. Lanjut. aja ya. Oke, sekarang kan tadi udah jelasin kan kemakmuran sama hubungan demokrasi itu apa kan? Nah, kan sekarang kita bakal berlanjut ke cara mewujudkan. Nah, sekarang bagaimana partisipasi aktif warga dapat mendukung atau mewujudkan kemakmuran rakyat tuh gimana tuh? Menurut kalian? Siapa yang Jadi partisipasi aktif warga tuh penting banget ya, karena keputusan yang diambil dari suara-suara rakyat ini mencerminkan kebutuhan apa aja sih yang dibutuhin masyarakat saat ini. Nah, ini juga menciptakan iklim yang dimana mendukung pengembangan ekonomi karena kebijakan yang dibuat akan lebih responsif terhadap kondisi real di masyarakat. kondisi real? Oke. Ada yang mau nambahin atau udah aja? Oke aja lah. Mungkin udah ya. Soalnya sudah jelas juga Iya, dari cukup jelas dari Novel. berbicara tentang jawaban tadi ya, kondisi real, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor kunci ini katanya. Nah, bagaimana transparansi dalam pemerintahan dapat membantu mencapai kemakmuran? Soalnya tadi cuma dijelasin kayak apa ya, dari warga doang, tapi pemerintahannya perannya apa gitu? Kira-kira bagaimana? Siapa yang mau jawab? Gimana transparansi apa? Transparansi. Bagaimana transparansi dalam pemerintahan dapat membantu mencapai kemakmuran tuh gimana? First of all, transparansi boleh dijelaskan dulu oleh salah satu narasumber. Transparansi itu apa sih Apa sebenarnya? sih? Soalnya tadi yang Tuh dari yang nanya dong. Ananda Yang nanya dong. Noval. Dari yang nanya dong. Iya, Mbak. Transparansi itu apa ya? Gimana ini? Iya, transparansi itu apa ya kira-kira ya? Kalau menurut aku sih transparansi itu adalah sebuah tindakan pemerintah yang dimana tindakan tersebut terbuka terhadap masyarakat, jadi nggak ditutup-tutupi. Oh begitu. Oke. Berarti nggak ada yang dipalsuin atau apa-apa gitu ya? Ya, Oke. Nah jadi gimana tuh tadi terkait pertanyaan aku yang pertama tuh? Berarti gimana ya bahasanya ya? Gimana nih peran pemerintah tapi nggak ada yang dibuat-buat nih untuk membantu mencapai kemakmuran gitu? kemakmuran. Kira-kira bagaimana? Kebutuhan masyarakat kan. Berarti untuk mencapai kemakmuran itu kan berarti masyarakat butuh sesuatu kan.
Berarti ya mungkin dari program-program pemerintah bisa kan? Iya. Kalau misalkan mungkin kalau dari apa tadi temanya sorry bebas. Bebas. Kalau misalkan mungkin dari infrastruktur bisa di jalan kan perbaiki jalan yang kita tahu kan mungkin beberapa jalan yang ada di Indonesia kan mungkin rusak, mungkin aksesnya juga masih susah untuk masyarakat agar bisa apa ya berkendara dengan aman gitu. Kadang di berbagai ya maksudnya di berbagai daerah yang mungkin bukan ibu kota atau mungkin bukan kota-kota besar juga itu bisa diperbaiki. Mungkin kalau misalnya untuk kalangan bawah juga bisa ada pembagian sembako mungkin atau hal lainnya mungkin dibantu seperti pembagian makanan atau uang ya untuk mencukupi kebutuhan mereka karena kita tahu kan ya angka kemiskinan yang ada di Indonesia kan cukup tinggi jadi ekonominya juga ya cukup mengkhawatirkan apalagi sejak pandemi ya nggak sih? Iya, benar Kalau banget. menurut aku. Salah satu Ada yang usaha real. mau nambahin? Tapi menurut aku sih kalau di Indonesia tersendiri itu kita belum sepenuhnya merata ya karena transparansi di Indonesia juga masih belum begitu diterapkan yang dimana kayak ada korupsi ataupun pembangunan jalan yang belum semuanya dilaksanakan malah dananya Betul. disalurkan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, Jadi, padahal kalau mau rakyat makmur tuh berarti kan kalau mau sebuah negara makmur berarti kan rakyat sama pemerintah harus istilahnya solid gitu kan. Ya. Padahal kalau dengan transparansi itu kalau rakyat tahu apa yang pemerintah lakukan, rakyat pun akhirnya percaya akan pemerintah yang pada akhirnya akan cenderung upaya pembangunan itu lebih terasa gitu, lebih tidak ada yang mengganggu. didukung lah. Iya, didukung. Tetapi Kira-kira gimana? realitanya kan Iya, realitanya kira-kira gimana? nggak Kira-kira seperti gimana? itu sih. Itu buat yang pertanyaan tadi ya, transparansinya. Coba menurut host sendiri, apakah ada apa ya? Iya. Gimana ya? Kalau menurut host tersendiri gitu Realitas pendapat. saat ini gitu. Iya. Saya sih ya no komen sebenarnya soalnya saya juga tidak terlalu banyak cukup pengetahuan dalam hal ini. Tapi di sini saya mau nanya lagi nih. Ya Seperti yang kita tahu kan, menerapkan demokrasi juga perlu ada menghadapi berbagai tantangan juga kan. Seperti yang tadi yang korupsi itu kan termasuk ininya kan, tantangannya kan. Betul. Nah, ini tuh tantangan utama yang dilihat dalam konteks ini tuh apa aja gitu selain korupsi yang tadi. Kira-kira apa ya? Tantangan dalam berdemokrasi gitu. Ya, Ya apa ya? Mungkin pemberian kebebasan untuk berpendapat sendiri kepada masyarakat dari pemerintah sih kalau menurut saya. kalau misalkan sudah tidak ada lagi transparansi dalam kegiatan pemerintah itu bagaimana tuh? Misalkan dipalsu-palsuin lah intinya mah. Kita tuh mau berdemokrasi nih, tapi kita malah dicurangi. Semisalkan dalam hal apa ya? Misalkan dalam Ya. pemilu. Nah itu kan pasti ada kecurangan tuh yang dimana bukan transparansi lagi dong dari pemerintah. Nah itu gimana? ada Gimana tuh caranya mencapai kemakmuran karena udah nggak ada transparansi lagi tuh? kecurangan dalam pemilu itu berarti ada yang dirubah gitu Ya, ada yang votingnya. misalkan votingnya nih ada yang dilebih-lebihkan atau apa, penyuapan juga termasuk. Kalau misalkan terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu sih sebenarnya mau nggak mau harus dari dalam diperbaikinya. Karena kan kalau misalkan kita sebagai masyarakat memberikan aspirasi kepada pemerintah, tapi kita tidak punya kekuasaan terhadap pemerintahan tersebut, menurut aku ya kita ya gimana ya kayak dibilang Pasrah. iya pasrah. Pasrah aja. Iya pasrah aja gitu karena kan kita lagi-lagi kita nggak punya koneksi atau hubungan ke pemerintahan tersebut. Kita harus berubahnya dari dalam. Makanya generasi muda saat ini kalian ingat jangan korupsi, belajar yang benar dan Bagi ya buat bangsa Indonesia ya guys jangan korupsi ya benar. karena kalau misalkan itu ya mau nggak mau kita harus be a part of the government itself kalau menurut aku ya itu sih. Tapi yang mungkin ya, tapi yang sebenarnya penting itu adalah kita bersuara dulu sih. Betul. Kalau dalam pemilu kita yang penting bersuara, apapun keputusannya, apakah itu adil atau enggak. Ya sebenarnya balik lagi ke pemerintahan gitu. Iya. Sekarang apa ya maksudku tugas kita tuh sekarang kayak cuman terima apapun hasil keputusannya. Pasrahkan. Iya, walaupun kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Dan jangan lupa kalau kita itu sebenarnya
sumber daya manusia dari negara itu sendiri. Iya. Sumber daya manusia sekarang ada tugasnya lagi apa ya itu mengembangkan diri kita sendiri gitu Iya. untuk pada akhirnya meningkatkan kemakmuran lagi, pada akhirnya kemakmuran dari negara kita sendiri yaitu Indonesia. Karena kan negara kan masyarakat itu negara. Gitu. Masyarakat negara. Ya jadi ya mungkin Itulah ya. Inspiratif sekali ya dari teman-teman kita Ya, di begitu. sini ya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, lah ya. boleh, silakan. Terakhir nih, bagaimana kalian melihat masa depan demokrasi dan kemakmuran rakyat nih? Pandangan kalian ke depannya itu kayak gimana? Nggak apa-apa, pendapat aja. Dilihat dari kondisi Indonesia yang sekarang atau gimana tuh? Ya, dilihat dari kondisi Indonesia yang sekarang boleh, atau mungkin Indonesianya ke depannya udah berubah juga. Gimana nih menurut kalian aja? gimana tadi? Pandangan kalian terhadap demokrasi kemakmuran pada kedepannya gitu. Gimana tuh Kemakmuran ya. melihatnya? Kelihatannya kayak gimana? Kira-kira? Boleh mungkin saudara Mungkin, Nopal. nah, saudara Nopal atau Rifki atau Menurut aku Gibran sih Bol. ya pasti bakal berubah ya. Gimana pun caranya pasti bakal berubah karena Ya. di generasi ke depan juga pasti akan digantikan oleh generasi-generasi muda. Bener. Betul. Akan menggantikan para generasi lama yang sudah menjabat selama ini. Nah, dari situ kita perlu sekali nih generasi muda ini untuk membangun kedepannya dari segi politik, ekonomi yang lebih baik dengan cara kita memberikan generasi-generasi muda ini pendidikan tentang politik dan lebih termotivasi lagi untuk membangun masyarakat ini. Bukan dari segi uang yang hanya untuk gaji mereka saja, namun kita harus memberikan motivasi yang dimana mereka mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan mereka sendiri. Jadi bukan cuma buat dapat upah doang ya. Iya. Berarti buat memperbaiki bangsa kita juga gitu. Memajukan kemakmuran juga. Betul. Gimana? Saudara Rifki mau nambahin atau? Setuju. Setuju. Setuju aja, Pak. Oke, untuk sesi diskusi kita mungkin sampai sini aja kali ya, udah. Oke. Udah maghrib juga, udah capek. Iya, kan? nih. Jadi kita bisa ambil garis besarnya di sini kan. Hubungan antara demokrasi dan kemakmuran itu tentu saja sangat kompleks. Meskipun demokrasi dapat mendukung kemakmuran melalui partisipasi warga, negara, dan pengambilan keputusan yang inklusif, faktor lain seperti kebijakan publik, tingkat korupsi, dan distribusi kekayaan masih memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Implementasi demokrasi yang efektif dan keseimbangan kebijakan yang bijaksana menjadi kunci untuk mengoptimalkan kontribusi demokrasi terhadap kemakmuran. Nah, begitu saja sih kalau dari saya ya. Baik. Ya, saya host di sini dari Janafit pamit undur diri. Semoga bertemu kembali di episode kedua dari Waktu Indonesia Berdiskusi. Bye. Bye. Thank you for watching. 12 menit cuy. Cuy, Gila cuy. itu hostnya gagal tadi cuy. 12 menit.